Nah, jadi materi di pertemuan 2 ini tentang pengolahan data elektronik. Nah, pengolahan data elektronik ini intinya kira-kira menggunakan teknik tersebut untuk menguji akurasi program pengolah data dari suatu organisasi secara elektronik berarti ya. Nah, menurut saya sebetulnya pengolahan data elektronik ini istilah umum ya. Mungkin harusnya ada definisi yang lebih lebih formal. Dan kedua, kalau dilihat dari pembahasan di sini nanti disebut ini ya, parallel simulation. Nah, padahal menurut saya pengolahan data elektronik ini juga tidak hanya parallel simulation ya. Kalau tentang audit sendiri yang pernah saya ketahui, nanti istilahnya saya pastikan lagi ya. Saya ini juga baru tadi pagi nih, waktu saya buka-buka ini saya tidak sempat berpikir perlu menyampaikan ini ke teman-teman ya. Jadi tidak sempat saya cek dulu ke buku teksnya ya. Tapi paling enggak sedikit informasi saja dahulu. Khusus untuk audit ya dengan komputer ini itu ada 3 jenis sebetulnya. Ada audit around the computer, audit through the computer katanya ya. Ada audit within the computer kalau tidak salah ya. Nanti saya lupa ingat ya. Nah, tapi kira-kira parallel simulation ini masuk ke dalam audit around ya. Audit around, jadi di sekitar komputer. Jadi maksudnya kita tidak masuk ke dalam sistemnya dari klien audit kita ya, tapi kita menggunakan komputer kita lah, menggunakan komputer kita bawa datanya saja dari klien itu, kemudian kita masukkan ke sistem yang kita miliki ya untuk melakukan audit. Nah, salah satu caranya adalah dengan parallel simulation. Nah, cara dengan kita menggunakan komputer kita itu disebutnya sebagai audit around the computer. Berarti ada cara lain audit around the computer selain parallel simulation. Nah, tadi selain audit around the computer juga ada beberapa jenis audit dengan komputer lainnya ya. Audit around, audit through, audit within. Sementara yang saya ingat seperti itu. Tapi nanti saya harus sampaikan lagi lebih sesuai dengan buku teksnya ya. Nah, tapi kira-kira untuk parallel simulation ini penggambarannya seperti ini sesuai yang di slide dosen koordinator ini ya. Yang pertama kita menangkap data. Tadi kan dari sistemnya klien itu kita tidak masuk ke dalam sistem klien ya. Jadi kalau ini adalah sistem auditor ya, sistem komputer auditor, ada satu lagi di sebelah ini ya, sistem komputernya klien gitu. Sistem komputer klien itu ada input, ada proses, ada output gitu. Nah, kita hanya pakai input atau hasil output dari sistem klien itu untuk kita masukkan ke dalam sistem kita. Nah, cara memasukkannya itu dari inputnya klien atau dari outputnya klien bisa dengan kita input manual ya dengan keyboard dan kita masukkan keyboard dan mouse ya, atau kita bisa scan ya data klien, laporannya itu ya kita scan, atau data-data dokumen-dokumen klien itu kita scan satu-satu ya, kita masukkan ke dalam sistem kita, atau kita masuk menggunakan komputer kita, hubungkan dengan komputer klien pakai internet atau pakai kabel ya, dengan ya Bluetooth atau misalnya juga ya. Nah, tapi kita bukan menangkap seluruh sistem, tapi hanya menangkap inputnya saja, data-data tabel misalnya ya, tempat-tempat datanya saja. Nah, baru nanti kita masukkan ke database kita. Nah, database nanti ada DBMS-nya ya, Database Management System. Nah, DBMS kita ini kemudian dipakai untuk mengolah data-data yang sudah masuk ini sehingga kita peroleh laporan-laporan yang mirip ya. Jadi beda nih. Mirip dengan yang sistem di klien tadi ya. Bisa dalam bentuk misalnya grafik ya, bagan ya. Seperti ini, atau bisa form-form ya, bisa laporan-laporan seperti ini ya, seperti yang ada di sana.
Tapi ini sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan audit ya, atau kebutuhan kertas kerja audit kita. Nah, jadi dari sini kita bisa sampaikan bahwa parallel simulation merupakan teknik menguji akurasi pengolahan data dengan jalan menggunakan data milik auditi ya, datanya milik auditi ini, memproses sendiri dengan software kita, ini software kita, selanjutnya membandingkan hasilnya dengan pengolahan data dari auditi. Hasilnya ini kita bandingkan dengan hasilnya punya auditi. Jika hasilnya sama, maka kita menyimpulkan bahwa pengolahan data oleh auditi memang akurat. Di pertemuan pertama saya sampaikan ini masuk juga dalam pengujian pengendalian sebetulnya ya, pengujian pengendalian internal. Jadi kita cek apakah sistem dari klien bisa kita andalkan atau tidak. Nah, itu saja sih mungkin yang disediakan untuk menjelaskan tentang ini, pengolahan data elektronik ini. Nah, tapi di luar ini sebetulnya mungkin banyak sumber lain yang bisa kita pelajari, yang nanti kalau ada tambahan saya sampaikan ya di luar kelas ini, mungkin bisa saya tambahkan di LMS ya, di materi LMS. Nah, kemudian kita masuk ke prakteknya. Prakteknya ini, nah ada 021 ini ya. Menggunakan fungsi consolidate ya. Menggunakan fungsi consolidate. Nah, ini coba kita langsung masuk saja. Bagaimana menggunakan fungsi consolidate ini termasuk dalam cara yang digunakan ya untuk parallel simulation lah gitu kira. Nah, tema kita bahas secara satu persatu tekniknya gitu ya. Nah, parallel simulation lengkapnya, misalnya kita membuat kembali neraca saldo gitu ya, saldo-saldo akun-akun dari perusahaan klien itu kita develop kembali. Nah, itu nanti akan menggunakan beberapa teknik yang akan dijelaskan sekarang ini ya. Pakai consolidate, pakai sum if, bisa pakai pivot ya, dan seterusnya. Sebetulnya kalau pivot itu satu teknik yang bisa digunakan untuk ya ini ampuh gitu ya. Consolidate, sum if itu kalah sebetulnya dengan pivot ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita berjenjang saja dulu ya. Meskipun nanti ada pivot yang bisa sapu jagat ya, teknik sapu jagat, tapi tidak ada salahnya kita juga mengetahui teknik yang lain ya selain pivot. Kadang-kadang ada gunanya juga kita mengetahui teknik yang lain itu ya. Ada satu saat misalnya kita tidak bisa melakukan pivot, oh ternyata bisa dengan consolidate dan dengan sum if misalnya. Nah, pivot nanti kita jelaskan di akhir ya. Nah, yang consolidate ini contohnya misalnya saya buka latihan 0201 ya. Nah, ini ada data penjualan seperti ini, transaksi, invoice ya, ubi merah, kedelai kecil. Ini penjualan suatu toko apa namanya? Toko apa istilahnya kalau begini ini hasil bumi atau hasil bumi, bukan minyak bumi tapi hasil bumi. Kalau minyak bumi apa namanya istilahnya minyak bumi itu emas hitam ya, emas hitam. Kenapa? Karena nilainya luar biasa ya, tapi mendapatkannya juga penuh pengorbanan ya, hitam-hitam kotoran minyak kotoran. Ini tidak sampai seperti emas gitu ya. Ini hasil bumi yang kita tanam ya, kita tanam. Jadi namanya hasil bumi saja ini ya, tidak bernilai seperti emas, dan juga tidak sekotor seperti menggali emas ya. Ini mungkin coklat saja gitu ya, hasil bumi coklat gitu ya, karena banyak lumpurnya. Tapi singkong sama ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana kita merekap transaksi ini ya. Ternyata ubi merah ini dibeli beberapa kali.
Kalau manual saja sebetulnya karena ini datanya sedikit, kita bisa ya ubi merah ini berapa? 9 tambah 60, 69 ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Terus kedelai 33, kedelai kecil 33 tambah 6, 39 ya. 39, kedelai kecil 39 tambah 39 ya. Jadi 78. Nah ini manual ya. Tapi bayangkan kalau ini saja sih manual mungkin masih bisa kita kerjakan ya. Tapi kalau 1000 transaksi menentukan jenis barang saja mungkin kita sudah bingung ya. Belum lagi setiap jenis barang kita hitung kuantitas kilogram maupun harganya. Nah cara gampang adalah dengan melakukan consolidate ya. Di sini misalnya ya. Kita kasih nama barang ya. Nah, ini sudah. Nah caranya kita masuk ke data ya. Ini kan home, insert, ada data. Nah kemudian masuk ke consolidate. Ini pastikan sudah tersorot sum. Nah reference-nya adalah kita masuk ke data penjualan ini. Nah bisa kita klik dua kolom yang akan kita rekap ya. Nah kemudian klik masukkan. Nah kolom yang sudah kita pilih ini kita tambahkan, masuk ke reference. Nah top row berarti barang dan kuantitas kilogram akan tetap kita simpan di atas ya. Kita klik. Kemudian left column yang tadi nama jenis barang ini nanti kita akan simpan di left. Nah kalau kita klik OK ini otomatis langsung jadi nih. Ubi merah, kedelai kecil, ubi putih. Tadi kita hitung ubi merah 69, kedelai kecil 78 kan ya, sudah oke, sudah benar. Ubi putih, singkong dan seterusnya. Nah itu kalau kita bandingkan dengan, nah ini kan laporan penjualan per produk. Kita bisa tambahkan nama laporannya. Laporan penjualan per produk. Nah itu yang dijelaskan juga di slide ya, di slide 021 ini. Jadi dia menjelaskan yang saya sampaikan tadi. Terus kalau mau dibikin itu seperti ini 02 ini bukan ya, sorry, ini tutup dulu deh, kebingungan banyakan yang dibuka. Ini juga saya tutup. Oh ini masih yang kedua ya, 0201 ya. Nah ini ya, gitu ya. Kalau kita bikin ininya, kita kasih jenis ya, jenis hasil bumi, kuantitas kilogram. Nah ini bisa gampang kita buat insert ini misalnya ya, pie diagram. Nah udah otomatis ya, bisa 2 dimensi seperti ini, bisa 3 dimensi. Misalnya enaknya mana? Ini bagus ya, 2 dimensi. Nah ini contoh diagramnya. Berdasarkan kuantitasnya, ternyata yang paling besar adalah ubi merah. Bukan. Kedelai besar, ini biru ya, kedelai besar. Ubi merah yang ini kecil. Nah kalau mau ini juga bisa kita tambahkan legend di sininya ya sebetulnya. Gimana caranya? Saya add data labels. Bukan data label. Format data series. Lupa di mana kalau masukin. Di kanan ininya Pak, kartnya.
Berapa? Ada yang plusnya nanti Pak. Plus apa? Oh ini plus ya. Chat label ya. Data label, legend chat title, legend, bottom, more option, series. Jadi biar masuk di situ kelihatan ya. Label ini legendnya ini di sini di dalam itunya. Itu bias. Silakan ada yang bisa. Change series chat type, add data labels, add data call out sih tadi. Ini ya bisa. Call out ya bisa kita kasih call out. Jadi kedelai besar di sini ini kalau sudah begini kan ini bisa dihapus sebetulnya. Nah, jadi lebih besar. Demikian ya. Jadi visual lebih menarik ya karena kita bisa jelas dibandingkan dengan yang lain ya, satu dengan yang lain. Kedelai hitam ternyata ada yang 11% yang biru tua. Itu teman-teman yang pertama. Nah, consolidate ini juga sebetulnya yang tidak dijelaskan di bahan yang ada ya dari Dasko. Kita bisa juga buat data penjualan ini ya, misalnya kita copy ke sini nih, data penjualan 2. Ini sama persis nih, 10, 33, 42, 5 ya. Oh, ini 9. Ini saya sampaikan. Tadi saya ganti ya. Ini kita buat 9 juga ya. Yang lainnya sama kan, 9, 33, 42, 15, 60. Nah, ini kita bisa buat dua consolidate sebetulnya. Jadi ini saya pindahkan di bawah ya. Nah, kita simpan misalnya di sini ya. Consolidate lagi data, consolidate, reference-nya kita masuk ke data penjualan pertama, barang dan kuantitasnya. Nah, yang lama kita hapus dulu lah ya. Saya untuk menunjukkan ini baru ya. Nah, ini kita tambahkan. Terus pilih lagi, browse lagi. Ini hapus dulu. Nah, ini data penjualan 2 yang kita copy tadi, barang, kuantitas. Enter lagi selama formnya sama ya. Yang kita masukkan sebagai reference sama, kita add. Nah, jadi kita bisa jumlahkan antara data penjualan 1 dan data penjualan 2 ini. Top row left column-nya ini juga sama, kita klik OK. Nah, jadinya dapat 2 kalinya nih. Jadi untuk menunjukkan 2 kalinya kita jumlahkan nih 69 kali 2 sama dengan udah ini kali 2 ya kan 138 ya. Jadi consolidate yang kedua ini betul-betul menjumlahkan ya data penjualan 1 dan data penjualan 2. Pasti kalau yang data sebenarnya ini berapa dan di sini berapa gitu ya, mungkin per bulan ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, semuanya sama, tapi karena di Excel supaya kita bisa tahu per bulannya ya, kita paste ke Excel per worksheet per bulan. Nah, maka untuk tahu nilai semuanya total kita bisa consolidate sampai 12 bulan ya. Jadi pas milih consolidate-nya nanti ada 12 references. Di oke kan nanti otomatis yang keluar adalah data selama 1 tahun. Jadi ini contoh hasil kalau kita buat tidak hanya 1 sheet ya, tapi beberapa sheet.
Demikian, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Iya. Berarti yang tertampil di tabel sebelah kiri itu jadi acuannya, Pak. Kalau misalkan kita select datanya itu acuannya nomor invoice, berarti yang jadi acuan jumlah kuantitasnya bisa jadi nomor invoice-nya, Pak ya. Tergantung yang paling kiri tabelnya yang mana gitu, Pak. Iya, pas di consolidate. Ya, coba aja ya, kita coba nih. Siap, Pak. Data penjualan. Kita consolidate ya. Referensinya kita ambil. Nah ini tanggal sih beda-beda ya. Ada ya tanggal beda-beda ya. Invoice juga beda-beda ya. Tanggal aja ya. Tanggal sama kilogram lah. Tanggal kan ada yang sama ya. Add top row live column. Ya ini kayaknya saya juga nggak pernah memikirkan ini. Kita klik OK. Apa ini? 43467 ini tanggal ini ya. Nah barang ini nggak bisa dijumlah ya. Berarti dia lewatin. Kuantitas ini bisa. Jadi kalau mau 4 juga bisa berarti ya. Coba ya. Pokoknya semua yang bisa dijumlahkan dia jumlahkan. Consolidate. Reference. Kalau ini kan nggak ada yang sama ya. Nggak ada. Ini sampai harga bruto deh. Ini lama ya. Delete. Sampai bruto ya. Add. Stop. Nah, ya kan 42.6.300. Untuk tanggal 43467 ini bisa dijadikan home date. Kan 1/2/2019. 14. Nah, 242 ini 9 tambah 33. Oh, tapi ini 14 ada lagi. Oh iya. 42 juga ini ya. 1 Juni 8 9 12 nah 16 ya. 16 ini 2 juga. 48 tambah 37 8. Ya, jumlah uangnya seperti ini. Demikian, terima kasih Mas Afan. Ya, terima kasih Pak. Jelas ya. Jadi memang yang kiri harus dipilih. Kalau yang kirinya tanggal berarti tanggalnya harus dimasukkan. Tapi kalau tadi seperti awal barang ya barang saja. Ada lagi? Cukup ya. Kalau tidak ada, saya minta satu orang silakan yang mau coba juga. Pada pegang laptop kan? Silakan. Apa namanya? Dari file praktek 01 tadi ya. 01 dibuka terus ditunjukkan. Silakan siapa? Ada? Siapa yang mau share screen? Izin Pak. Ya, silakan Mas Fuji. Apa sudah terlihat ya Pak? Sudah. Nah, oke. Ini posisi berarti nanti di sebelahnya di sini ya, di sheet yang sama.
Siap. Begini saja ya Pak. Oke, ya. Ada satu orang lagi? Kalau tidak ya silakan di stop Mas. Siap Pak. Ya, kalau mau ada satu orang lagi yang double konsolidasinya. Consolidate 2 data. Kalau tidak silakan yang sudah paham Anda ketik M di chat ya. Yang belum mau bertanya atau mau nunjukin silakan sampaikan pertanyaan. Yang sudah paham ketik M di chat. Nah, udah ya, 12. 22. Ada bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada ya saya anggap bisa semua ya.